Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi sama Asrini di kuliah yang ketiga, pertemuan kita ketiga, manajemen optik bagi mahasiswa prodi D3 refraksi optisi kelas non reguler ya. Ada 17 orang tentunya. Bapak Ibu, kita ketemu lagi di sini. Sekarang ada pertemuan ketiga. Tadi saya bilang kita akan membahas mengenai tools manajemen seperti yang saya janjikan minggu kemarin, yaitu salah satunya akan kita bahas mendalam mengenai analisa SWOT. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu analisa SWOT, tapi sekarang izinkan saya untuk merefresh atau berbagi atau misalnya sharing mengenai apa yang saya tahu mengenai mengenai analisa SWOT. Oke, kita masuk ke slide pertama ya. Oke, apa yang disebut dengan analisa SWOT? Analisa SWOT adalah suatu cara membuat proses perencanaan strategis untuk mengidentifikasikan semua hal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dan terlibat dalam bisnis. Ya, apa itu strength atau kekuatan? Yaitu sumber daya atau kapabilitas yang dapat dikendalikan atau dimiliki perusahaan yang memberikan keunggulan relatif dibandingkan pesaing dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu yang disebut dengan strength atau kekuatan. Weakness itu apa? Weakness itu adalah keterbatasan atau ketidakefisienan pada satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas perusahaan dibanding pesaing yang menciptakan suatu kerugian dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kemudian opportunity atau peluang, apa itu? Itu adalah suatu situasi yang menguntungkan dalam suatu lingkungan perusahaan. Dan kalau threat atau ancaman adalah satu keterbatasan atau ketidakefisienan pada satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas perusahaan dibanding pesaing yang menghambat kinerja efektif perusahaan. Itu adalah threat. Jadi kalau strength weakness biasanya itu dari dalam perusahaan, intern perusahaannya. Kalau opportunity dan threat itu dari lingkungan eksternal perusahaannya. Kita lanjutkan. Nah, di lingkungan internal tadi saya bilang itu bisa menjadi bisa terdapat di strength dan weakness, kemudian bisa juga kalau di eksternal itu adalah opportunity dan threat gitu ya. Strength, apa yang telah dilakukan dengan baik ya. Jadi kalau kita mau menganalisa SWOT, jadi kita mulai tahu dulu untuk mau menganalisis strength atau kekuatan perusahaan kita itu adalah dengan cara apa yang telah dilakukan dengan baik oleh perusahaan Anda. Kemudian kekuatan Anda itu apa? Kemudian apa yang Anda lakukan dengan baik? Sumber daya apa yang relevan dengan yang Anda miliki. Kemudian apa yang orang lain lihat sebagai kekuatan Anda itu bisa menjadi suatu untuk menjawab strength dari satu perusahaan. Weakness, apa yang masih salah sekarang ini gitu ya. Apa yang bisa Anda perbaiki, apa yang Anda lakukan dengan buruk, lalu apa yang harus Anda hindari. Itu adalah weakness. Kemudian opportunity atau peluang. Peluang apa saja yang ada? Bisa dilihat dari di mana peluang yang baik sesuai dengan Anda, apa tren usaha yang menarik minat Anda, pemanfaatan peluang apa yang bisa datang dari hal seperti misalnya perubahan dalam teknologi pasar, kemudian perubahan kebijakan pemerintah, perubahan dalam pola sosial, populasi, perubahan gaya hidup dan lain-lain, dan perubahan prioritas usaha. Itu adalah opportunity dari eksternal. Kemudian threat, apa yang dapat merugikan Anda dari luar? Apa kendala yang Anda hadapi? Apa yang pesaing Anda lakukan? Apakah spesifikasi yang dibutuhkan untuk produk atau layanan pekerjaan Anda berubah? Kemudian, apakah perubahan teknologi mengancam posisi usaha Anda? Apakah Anda memiliki utang yang buruk atau masalah arus kas keuangan? Kemudian, apakah salah satu kelemahan Anda bisa serius mengancam bisnis Anda? Tentu kalau misalnya ada di kolom weakness dan threat itu adalah negatif bagi perusahaan Anda. Kalau ada strength dan opportunity itu merupakan positif bagi lingkungan perusahaan Anda. Nah, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah strength dan weakness. Kita bisa lihat itu dari budaya organisasi, bisa lihat dari sumber daya manusianya, kemudian bisa lihat dari pangsa pasarnya, bisa lihat dari aspek teknik produksi dan operasionalnya, kemudian lihat dari aspek keuangan juga. Kalau lingkungan eksternal, opportunity dan threat itu kita bisa lihat dari politik dan hukum yang terjadi di satu negara, sosialnya seperti apa, demografisnya seperti apa, kondisi ekonomi makronya seperti apa, teknologi yang digunakan dalam mendukung perusahaan Anda seperti apa, konsumen sampai dengan supplier. Ya. Nah, langkah yang terlibat dalam membuat matriks analisa SWOT atau matriks SWOT itu yang pertama, tuliskan peluang eksternal Anda apa. Setelah itu tuliskan ancaman eksternalnya,
lalu tuliskan kekuatan internal, lalu tuliskan kelemahan internal. Setelah itu, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasil strategi, strengths, and opportunities dalam sel yang ditentukan. Ya. Kemudian, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasil strategi, weakness, opportunity-nya. Kemudian, cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi, strengths, dan threat dalam sel yang ditentukan. Lalu cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi, weakness, threat dalam sel yang ditentukan. Kekuatan atau kelebihan dari analisa SWOT ini adalah yang satu, efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan meminimalkan kelemahan dan mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia serta menentukan cara menghadapi ancaman yang ada atau yang akan ada. Kemudian bisa mengidentifikasikan lingkungan serta kapasitas organisasi dan memberikan kejelasan di mana kita berdiri dan ke arah mana kita harus bergerak. Kemudian mengarah ke pengembangan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan suatu program atau organisasi. Terus kekuatan yang lain atau kelebihan dari SWOT itu adalah sederhana dalam laporannya, singkat dalam waktu, dan berbiaya rendah saat pelaksanaannya, serta dapat berkolaborasi dengan area fungsional lainnya. Itu adalah dari kekuatan atau kelebihan dari SWOT. Kelemahan dari SWOT ada. Yang satu, SWOT itu bisa sangat subjektif karena penilaiannya tadi ya biasanya subjektif gitu. Lalu terlalu menekankan pada kekuatan internal atau pada satu kekuatan saja dan menganggap remeh ancaman eksternal. Biasanya eksternalnya atau threat-nya itu agak kurang diperhatikan. Kemudian rentan terhadap penyalahgunaan dan analisa yang dangkal karena hanya menggunakan satu level analisis saja. Jadi tidak disertakan analisis-analisis yang lain. Lalu menghasilkan daftar yang sangat panjang biasanya gitu ya. Terus faktor yang sama dapat ditempatkan dalam dua kategori sehingga biasanya karena perbedaan cara pandang. Misalnya saya berpikir ini sebagai weakness, tapi misalnya orang lain berpikir ini justru menjadi ancaman gitu ya. Karena ada perbedaan cara pandang di setiap orang. Nah, itu kelemahan dari SWOT. Kemudian tidak ada kewajiban untuk menguji opini dengan data dan analisis. Itu analisa SWOT. Itu adalah kelemahan dari SWOT. Tapi itu semua bisa kita atasi dengan cara apa? Nih, ada upaya bagaimana memaksimalkan hasil analisa SWOT dan meminimalkan permasalahan dan keterbatasan atau gap yang tadi terjadi. Yang pertama, mengembangkan analisa aspek eksternal dan internal secara mendalam dengan melakukan analisa pendahuluan pada tahap pengumpulan data. Jadi pada saat berarti itu pada saat pengumpulan data kita analisa dulu masuknya secara mendalam. Jadi ini masuk ke mana? Masuk ke lingkungan internal atau eksternal perusahaan. Kalau misalnya masuk ke internal, itu akan menjadi satu kekuatan atau satu kelemahan. Tapi kalau misalnya maksudnya ke eksternal, itu akan menjadi satu opportunity atau menjadi satu ancaman atau threat, gitu ya. Kemudian memberikan penilaian terhadap faktor-faktor SWOT secara kuantitatif dengan menggunakan bobot dan rating. Nanti kita akan belajar di bawah bagaimana menggunakan faktor-faktor SWOT secara kuantitatif. Lalu ketika melakukan analisis SWOT, cermati gap antar situasi saat ini dan tren masa depan. Sehingga pada saat melakukan analisa SWOT, kita memerlukan pola pikir yang going concern atau berpikir ke depan gitu ya. Karena kita harus mencermati gap antara yang terjadi hari ini dengan yang terjadi tren di masa yang akan datang gitu ya. Itu juga bisa dilakukan pada saat analisa lifestyle suatu produk, life cycle of product. Nanti kita akan belajar juga mengenai life cycle of product. Oke. Nah, selain itu, jadi setelah kita melakukan SWOT analisis, kita bisa menggunakan diagnosa lebih lanjut gitu ya, supaya hasil diagnosanya atas lingkungan perusahaan tadi yang kita analisa itu bisa lebih akurat. Dengan cara apa? Dengan cara ini melakukan analisa selanjutnya itu IV atau EV matrix, internal dan external factor evaluation. Itu bisa kita lakukan. Atau bisa dengan melakukan model matrix space atau strategi position and action evaluation. Nah, itu yang akan kita bahas setelah next slide. Kemudian bisa juga melalui matrix BCG atau BCG model ya, atau Boston Consulting Group Matrix. Nanti kita akan belajar ini BCG ini di pertemuan selanjutnya. Bisa juga melakukan dengan model QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Itu kita bisa belajar juga. Tapi yang akan kita pelajari adalah IV, EV, dan model matrix space yang hari ini. Minggu depan kita akan belajar matrix BCG. Oke, kita mulai dengan IV matrix, Internal Factor Evaluation. Apa itu? Itu adalah alat manajemen strategis untuk mengaudit atau mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam bidang fungsional bisnis.
Bagaimana cara melakukan EV matrix? Yang pertama, identifikasi faktor kunci internal, key internal factors-nya. Disarankan untuk mengidentifikasi 10-20 faktor internalnya. Apa faktor internalnya? Ya strength sama weakness gitu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi baru berikan bobot atau weights ya. Yang menunjukkan bobot itu yang menunjukkan derajat kepentingan berkisar antara angka 0 sampai dengan 1 untuk setiap pembobotannya gitu ya. Kemudian tetapkan skala. Skala bisa pakai apa aja, tapi yang paling gampang kita melakukan perangkat untuk masing-masing faktor menggunakan rating pada skala dari angka 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 tergantung apa yang akan digunakan. Setelah menetapkan skala, baru kalkulasikan bobot dan skala. Caranya seperti apa? Yaitu setelah melakukan EV tadi dikalikan ya bobot dan skalanya. Kemudian jumlahkan bobot dan skala penilaiannya. Itu langkah yang terakhir untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan kalau kita sudah ketemu angka-angka di EV matrix. EV matrix, apa itu EV matrix? EV matrix adalah external factor evaluation, yaitu alat manajemen strategis untuk mengaudit atau mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam bidang fungsional bisnis gitu. Biasanya itu lingkungan external factor atau opportunity dan threats-nya. Bagaimana caranya melakukan hampir sama, hanya yang dinilai adalah key external faktornya. Dengan mulai dari pemberian bobot sampai dengan menjumlahkan bobot itu perhitungannya sama, hanya yang dinilai adalah ini opportunity dan threats-nya atau faktor dari eksternal perusahaan. Ini contoh dari penilaian EV matrix gitu. Ini internal strength atau kekuatan dari perusahaannya, ada mulai dari supplies major airlines gitu, ini perusahaan airlines kayaknya ya, lalu loyal employee gitu ya. Kemudian weakness-nya itu adalah ada saturated market-nya, ada little diversification-nya, absent or strategi partner-nya. Di situ ditentukan bobot weight-nya ya. Kemudian weight-nya bagaimana menentukannya? Itu tergantung signifikan atau tergantung apa ya, kalau kita bilang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, apa dulu nih yang harus dilakukan, kekuatan apa dulu nih yang memang perlu pembobotannya lebih tinggi gitu. Itu tergantung dari visi, misi, dan tujuan jangka pendek perusahaannya. Nah, kemudian ceritanya di sini weight-nya 10% sampai dengan ada di limited access to internal market-nya 4%. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Pokoknya hitungannya weight-nya itu harus maksimal adalah 100 atau 1 gitu, 100% atau 1. Ratingnya, nah itu rating tidak tadi menggunakan skala, kalau di sini menggunakan skala 1 sampai 4. Kalau 1 itu misalnya major weakness, 2 minor weakness, 3 minor strength, 4 major strength gitu ya. Ini di sini ada ratingnya gitu. Itu hasil penilaian, biasanya hasil penilaian dari beberapa divisi atau dari beberapa orang-orang yang misalnya dilakukan pemilihan siapa saja yang melakukan penilaiannya, dia akan membuat rating dan weight-nya. Weight score-nya gimana cara menghitungnya? Itu weight kali rating, 10% kali 4, 0,4. Dijumlahkan semuanya menjadi, di situ didapat total weight score-nya 2,79. Nah, hasil interpretasi dari EV matrix ini adalah nilai skor tertimbang dalam contoh tersebut adalah 2,79 dan lebih besar dari skor rata-rata atau skor mediannya, bukan skor rata-rata ya. Mediannya 2,5 dapat dari mana? Skor terendahnya 1, skor tertingginya 4, menghasilkan nilai tengah 2,5 yang akan digunakan sebagai dasar penilaian. 2,79 lebih besar dari 2,5. Dapat disimpulkan, perusahaan itu mempunyai posisi kekuatan internal yang cukup kuat. Berarti strength-nya tinggi banget gitu ya. Kemudian dilakukan dalam perusahaan yang sama dilakukan EV matrix atau tadi penilaian eksternal gitu ya. Berarti yang kita nilai adalah opportunities dan threat-nya. Nah, di sini sama weight rating dan weight score-nya seperti itu cara penilaiannya. Kalau 1 skalanya berarti dia poor gitu ya. Kedua below average, 3 above average, 4 superior. Berarti yang paling bagus 4. Nah, di total weight-nya 100%, lalu tadi saya bilang weight score itu adalah weight kali rating, jadi didapat 11% kali 4, 0,44 sampai bawah dihitung, dijumlahkan, dapatlah nilai 2,46. Nilai skor tertimbang dalam contoh tersebut adalah 2,46, artinya lebih kecil di bawah skor rata-rata 2,5. Nilai skor rata-rata dapatnya dari mana? Yang tadi skor terendah 1, skor tertinggi 4 menghasilkan nilai tengah 2,5 dan itu dijadikan nilai sebagai dasar penilaian. Sehingga dia nilainya lebih kecil dibanding skor rata-rata atau skor mediannya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai posisi bahwa faktor eksternal dikatakan kurang mendukung. Jadi kalau internal dia oke, di sini eksternalnya kurang mendukung ya. Nah,
Ini yang didapat dari IV matrix dan EV matrix. Kita lihat ke matrix space. Pembuatan skala pada sumbu kuadran SWOT atau matrix space. Dalam sumbu horizontal, bobot dimulai dari minus 4 di sumbu kelemahan, sini ya, sampai dengan positif 4 di sumbu kekuatan, sebelah kanan biasanya. Tanda minus untuk menyatakan tanda bobot yang berlawanan dalam satu sumbu horizontal. Ya, kemudian dalam sumbu vertikal, bobot dimulai dari minus 4 di sumbu ancaman, threat, sampai dengan positif 4 di sumbu peluang. Tanda minus untuk menyatakan tanda bobot yang berlawanan pada sumbu vertikal. Kalau kita lihat matriksnya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau misalnya peluang kita tinggi, lalu kita punya kekuatan internal yang bagus, berarti kita ada di kuadran 1 perusahaan kita. Nah, kemudian kalau misalnya kekuatan kita tinggi, tetapi ancaman kita tidak ada ancaman gitu ya, misalnya berarti kita ada di kuadran 2. Begituan kalau misalnya kita punya peluangnya tinggi tapi kita punya kelemahannya yang tinggi, itu berarti kita ada di kuadran 3, begitupun di kuadran 4 kalau kelemahan dan ancamannya sama-sama tinggi. Itu artinya ya perusahaan sudah mulai harus berpikir bagaimana defense ya. Nah, strategi yang digunakan kalau perusahaan ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Strategi agresif, kita lihat di sini. Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada, gunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Katanya seperti itu kalau agresif. Kalau diversifikasi itu strategi yang digunakan, kita lanjut saja di sini. Nah, nih di kuadran 1 strategi agresif gitu ya. Jadi jika perusahaan atau institusi pada kuadran ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Institusi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang digunakan atau yang diterapkan dalam kondisi perusahaan ada di kuadran 1 adalah kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Kemudian kalau perusahaan kita ada di kuadran 2, yang digunakan adalah strategi strange trade atau diversifikasi. Perusahaan dan institusi pada posisi ini meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi yang diversifikasi baik berupa produk maupun pasar. Kuadran 3 yang digunakan atau kita sebut dengan strategi weakness opportunity atau stabilisasi. Perusahaan atau institusi yang menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di pihak lain menghadapi kendala atau kelemahan. Fokus strategi perusahaan atau organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Perbaiki dulu internalnya. Kuadran 4 ini adalah kuadran yang sangat tidak diinginkan oleh semua perusahaan, yaitu strateginya weakness trade defensif gitu ya, merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan atau institusi ini menghadapi ancaman dan kelemahan internal. Ancamannya besar, kelemahan internalnya juga besar, nggak punya modal. Biasanya perusahaan ini ya sudah harus defensif gitu ya. Kita langsung ke studi kasus saja supaya lebih lebih enak gitu ya ketika kita membahas tentang analisa SWOT ini. Baik, saya bacakan dulu soalnya. Studi kasus. Optik Axia adalah sebuah optik yang sudah besar dan mempunyai banyak cabang di semua kota di Indonesia. Semua optiknya dipimpin oleh top manajemen yang berpengalaman dalam bidang penjualan, strategi bisnis, manajemen perusahaan, dan mempunyai jiwa dan sikap wirausaha yang besar, yang tinggi. Itu adalah yang dimiliki oleh Optik Axia. Kebutuhan kacamata dan lensa kotak sangat tinggi dan mempunyai pangsa pasar yang tinggi, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Bahkan Optik Axia ini melayani bayi yang berkebutuhan khusus dalam menunjang penglihatannya. Kemudian karena sangat terbuka, Optik Axia ini sangat terbuka bagi mahasiswa dan orang-orang yang ingin melakukan penelitian mengenai proses bisnisnya. Dia sangat terbuka gitu. Jadi kalau ada yang pengen melakukan penelitian tentang perusahaannya, sangat sekali terbuka. Lokasi Optik Axia di kota besar karena ada di dalam mall, maka lokasinya biasanya strategis ya. Dan Optik Axia ini ingin sekali melakukan ekspansi ke luar negeri. Hanya posisi bisnis Optik Axia di pasar-pasar global masih kurang ya. Jadi kalau dia mau ekspansi ke luar negeri itu pangsa pasarnya masih kurang gitu, pangsa pasar globalnya. Kemudian proses produksinya juga masih sebagian dikerjakan manual gitu ya. Kemudian di beberapa tempat masih menggunakan peralatan yang semi tradisional. Dan untuk melakukan perluasan perusahaan masih terbatas, serta Optik Axia tidak melakukan promosi di medsos secara rutin. Jadi promosinya masih kurang. Nah, saya lanjutkan dulu
soalnya kemudian di Indonesia kita mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat ya, dan ini bisa menguntungkan bagi Optik Exia. Kenapa dengan pertumbuhan penduduk sangat cepat menguntungkan bagi Optik Exia? Tentu karena akan banyak calon pembeli. Teknologi dalam bidang optik sudah maju. Kemudian saat ini orang-orang datang ke optik tidak hanya membeli kacamata untuk membantu membaca saja, tetapi mereka membeli sunglass juga untuk gaya dan tren, gitu ya. Optik Exia mempunyai konsumen yang sangat loyal, bahkan karena pelayan yang memuaskan, konsumen Optik Exia tidak mau pindah ke optik lain. Optik Exia dalam menjalankan bisnisnya selalu menjalin kerjasama dengan supplier dan kerjasamanya cukup baik gitu. Dengan melihat perkembangan bisnis Optik Exia, banyak sekali optik lain yang meniru gaya menjemput bola kepada klien. Kita mengetahui Indonesia saat ini, meniru gaya kepemimpinan dan operasi bisnisnya. Bahkan banyak optik-optik kecil yang melayani dengan menjemput bola kepada klien. Artinya dia tidak harus datang ke ke showroom, tapi biasanya petugas optiknya akan datang ke tempatnya gitu ya. Kita mengetahui Indonesia saat ini keadaan perekonomiannya kurang stabil. Dengan adanya kenaikan beberapa kebutuhan primer seperti BBM yang cukup tinggi dan adanya peraturan pemerintah yang baru mengenai usaha optik serta persediaan bahan baku yang baik semakin langka karena harus diimpor, dan itu menyulitkan Optik Exia. Saat ini Optik Exia ingin mengetahui strategi bisnis apa yang paling baik untuk kemajuan perusahaannya. Dengan melakukan analisa SWOT melalui evaluasi IV dan FI, Anda sebagai CEO Optik Exia lakukan analisa SWOT tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kan sudah dikatakan bahwa yang harus dilakukan pertama kali adalah pada IV Matrix, identifikasi faktor kunci key internal faktornya. Key internal faktornya ada di sini. Nah, di sini terdapat kekuatan dan kelemahan dari Optik Exia. Nah, dari soal yang tadi saya bacakan, saya mendapat saya menganalisa bahwa ada 5 strength atau kekuatan dari Optik Exia. Yang pertama, kan tadi punya pengalaman top manager yang paling tinggi, dia punya pengalaman mulai dari penjualan segala macam, itu merupakan satu kekuatan bagi perusahaan. Kemudian faktor strength yang kedua, punya pangsa pasar tinggi mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tadi ya bahkan bayi pun mereka bisa kebutuhan bayi juga gitu, bisa itu ya kalau misalnya bayinya bermasalah dengan penglihatan. Kemudian terbukanya perusahaan terhadap mahasiswa untuk melakukan penelitian. Kenapa itu merupakan kekuatan? Karena dari hasil-hasil penelitian itu bisa kita lihat bisa jadi masukan bagi perusahaan gitu dari hasil-hasil penelitiannya. Lokasinya strategis, tadi itu merupakan satu kekuatan juga, dan memiliki orientasi internasional. Dia pengen paksa pasarnya udah di Indonesia lagi, tapi di internasional itu merupakan satu strength atau kekuatan ya. Nah, weakness-nya, kelemahan dari perusahaan yang satu, peralatannya katanya yang digunakan masih semi tradisional. Saya nggak ngerti, mungkin peralatan optiknya masih belum semuanya top gitu, jadi masih semi tradisional. Itu merupakan kelemahan dari Optik Exia tadi. Kemudian dia punya keterbatasan perluasan perusahaan. Kenapa? Karena belum berpikir secara global, brandingnya belum terkenal, gitu ya. Tidak dilakukan promosi secara rutin di medsos. Nah, itu merupakan satu weakness atau kelemahan. Kemudian proses produksinya sebagian masih manual, biasanya itu menyebabkan agak lama gitu dalam proses produksinya. Posisi global masih sangat kurang. Nah, itu adalah kita menganalisa faktor-faktor internal mulai dari strength sama weakness-nya. Jadi saya temukan 5 kekuatan dan 5 kelemahan dari Optik Exia ini. Nah, kita sekarang lanjut ke sini dulu. Faktor-faktor strategi eksternal atau kita lihat opportunity dan ancaman atau threats dari perusahaan atau faktor-faktor yang terjadi di eksternal perusahaan. Kalau saya lihat di opportunity, ada pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat di Indonesia. Itu merupakan satu opportunity atau peluang bagi perusahaan, bagi Optik Exia. Kemudian ada beberapa kemajuan teknologi di bidang optik, itu juga merupakan peluang. Perubahan gaya hidup masyarakat, tadi bilang bahwa masyarakat yang datang ke Optik Exia itu tidak hanya membeli kacamata untuk membantu membaca, tetapi mereka membeli sunglasses untuk gaya hidup gitu ya. Adanya loyalitas konsumen, itu juga merupakan opportunity. Adanya hubungan yang baik dengan supplier, itu juga merupakan peluang opportunity bagi perusahaan. Lalu saya juga melihat ada threats, ada 5 ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing baru, tadi bilang ada yang optik-optik kecil yang menjemput bola.
Kemudian ada peningkatan peraturan pemerintah gitu ya, mulai dari misalnya satu optik harus satu optik satu RO misalnya seperti itu ya. Lalu kenaikan harga barang primer atau BBM itu merupakan ancaman juga. Keadaan ekonomi yang belum stabil di Indonesia itu juga ancaman gitu. Terus semakin langka, bukan langak ini ya, semakin langka persediaan bahan baku yang baik. Kenapa? Karena harus diimpor. Import itu mahal gitu ya. Berarti saya menemukan 5 opportunity dan 5 threats. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita harus melakukan signifikansi dulu. Artinya lebih signifikan mana sih, atau itu biasanya ditentukan dengan dilihat dulu visi, misi, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang perusahaan. Mana yang lebih signifikan penilaiannya gitu ya. Mana yang lebih penting bagi perusahaannya, kita lakukan bobot signifikannya. Nah, saya coba di sini memberikan signifikansi bobot gitu ya, dari mulai strength satu-satu sampai dengan weakness. Ini angkanya sembarang lah ceritanya. Saya dapat bobot strength dan weakness ini adalah 32. 32 itu dinilai dari 3 tambah 4 sampai dengan ke bawah dijumlahkan 32. Nah, bagaimana cara menghitung bobot? Tadi bobot kan syaratnya ada 1 atau 100% gitu ya. Bobot ini adalah angka dari signifikansi pengalaman ini. Kalau pengalaman nomor 1, pengalaman top manajemen 3, berarti 3 dibanding 32 sama dengan 0,09. Ke bawahnya sama akan dihitung seperti itu. Jadi kalau misalnya posisi global sangat kurang, saya beri signifikansi 5, berarti 5 berbanding 32, 0,16. Itu adalah bobot. Jadi bobotnya angka 1. Nah, cara mencarinya itu adalah signifikansi yang tadi, nilai atas dibagi dengan total jumlah signifikansi. Oke. Kemudian rating. Rating kan tadi saya bilang saya coba membuat rating itu skalanya 1 sampai dengan 4. Kalau 1 itu bisa dengan tidak baik atau poor atau misalnya major apa gitu ya. Nah, itu saya membuat ratingnya. Untuk pengalaman top manajemen ratingnya 3, kemudian sampai dengan posisi global ratingnya 1. Nilai bobotnya berarti bobot dikali rating 0,09. Kalau pengalaman top manajemen nilai bobotnya 0,28, dari mana 0,09 kali 3 bobot kali rating. Kemudian jumlahkan semua nilai bobot, didapat hasil nilai IV-nya yaitu 2,59. Karena tadi saya menggunakan skala 1 sampai dengan 4, bahkan nilai mediannya adalah 2,5. Kita lihat 2,59 kan nilai bobotnya, berarti nilai IV-nya lebih besar dari nilai median, sehingga artinya perusahaan itu adalah mempunyai kekuatan ya, mempunyai kekuatan internal yang baik gitu. Optik SI itu berarti sudah bagus di internalnya. Kalau kita lihat dari matriks evaluasi EVA atau evaluasi eksternal, kita lihat sama kan tadi signifikansinya gitu. Jadi kita cari satu-satu, misalnya saya bikin signifikansi dulu dari semua setiap opportunity sama tricksnya, kemudian dijumlahkan, baru itu akan menentukan bobot gitu. Cara menentukan bobotnya tadi, kalau pertumbuhan jumlah penduduknya sangat cepat, signifikannya 3, berarti 3 berbanding 34, bobotnya 0,09. Ratingnya itu misalnya saya bilang kalau pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat itu ratingnya 4, berarti nilai bobotnya adalah 4 dikali 0,09, nilai bobotnya 0,35. Nah, berarti kalau kita hitung sampai bawah sama cara perhitungannya seperti itu, bobot kali rating, total tricksnya atau total EVA-nya adalah, bukan total tricks ini ya, ini adalah total EVA-nya adalah 2,44. Artinya karena mediannya tadi tetap saya menggunakan skala 1 sampai dengan 4, nilai mediannya kita dapat dari 2,5. Dari mana sih 2,5? Nanti tanya Pak Andi ya. Dia tahu, atau tanya siapa yang tahu, pasti pada tahu nilai median seperti apa. Nilai EVA-nya itu lebih kecil dari nilai median ya. Nilai EVA-nya 2,44, lebih kecil dari 2,5. Artinya adalah faktor eksternal kita tidak mendukung gitu. Optik XY di faktor eksternalnya tidak mendukung. Internalnya sudah bagus tapi eksternalnya tidak mendukung. Kalau kita lihat secara matriks, berarti karena dia sebenarnya nilainya positif dua-duanya, 2,59 dan 2,44. Kalau nilainya positif dua-duanya, dia punya kekuatan internal tetapi eksternalnya tidak mendukung, ancamannya lebih besar dibanding peluang misalnya. Berarti dia berada di kuadran 2. Bisa juga ada di kuadran 1 sebenarnya ya. Di antara kuadran 1 dan kuadran 2 ini harus dihitung lebih lanjut kalau kita pengen tahu ada di mana gitu ya. Nah, dihitung lebih lanjutnya nanti dihitung peluangnya berapa sendiri, ancamannya berapa, internalnya kelemahannya berapa, kekuatannya berapa, nanti kita akan ada perhitungannya sendiri minggu depan.
Entar perusahaan itu ada di kuadran 1 atau kuadran 2. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya bilang dia ada di kuadran 1 karena masih dekat di median. Mediannya kecil, hanya 2,44 ke 2,5 itu sedikit gitu ya. Ada di kuadran 1. Interpretasinya dari hasil tadi saya perhitungan adalah 1. Optik Exia ada di kuadran 1. Strategi yang digunakan adalah strategi agresif ya. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Pilihan yang dapat dilakukan kalau kita lihat dari tadi contoh soal tadi atau dari soal yang tadi saya bacakan, mereka bermasalah di luar gitu ya, eksternal, yaitu supplier. Kenapa supplier bermasalah? Karena kita cari bahannya agak sulit, import gitu ya, sehingga kita bisa mengambil alih fungsi supplier dan mengambil alih fungsi distributor. Bagaimana cara mengambil alih fungsi supplier atau distributor? Kita bisa langsung kerjasama dengan supplier langsung di luar negeri, jadi nggak lewat lagi di Indonesia misalnya ini mah gitu ya. Atau bisa dengan mempunyai kekuatan keuangan, karena perusahaan sedang ada bagus-bagusnya di kuadran 1 gitu, secara keuangan oke gitu ya, dia bisa mempunyai kekuatan keuangan dan kekuatan industri, sehingga bisa mendayagunakan kekuatan tersebut ya secara optimal melalui tindakan yang cukup agresif untuk merebut pasar. Jadi sehingga yang tadi kalau misalnya di weakness-nya medsos melakukan promosinya tidak rutin di medsos, itu mulai dilakukan gitu. Weakness-nya itu mulai dikecil-kecilin dengan cara yang tadi, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, itu adalah mengenai analisa SWOT. Minggu depan kita akan membahas soal yang sama tetapi menggunakan analisa BCG Boston tadi. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke WA saya. Bapak Ibu sudah tahu WA saya gitu ya. Kalau memang, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah lebih jago tentang analisa SWOT ini. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin kuliah kita hari ini. Jika ada pertanyaan tadi saya bilang boleh lewat WA atau boleh disimpan di komen YouTube saya. Terima kasih sudah hadir dalam kuliah saya hari ini di pertemuan ketiga. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan yang keempat tentang tools management melalui BCG atau Boston Consultant Group gitu, matrix ya. Nanti kita akan belajar itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.